Saya sudah bilang kafir saya kalau saya tahu. Masalah saya naik ke bangku sampai saat sekarang, saya ini nggak tahu nih siapa yang naikkan saya ke meja. Saya sudah bilang kafir saya kalau saya tahu. Parah. Ya, sekarang Firdaus sampai memasuki dunia goib. Dia katanya tidak tahu bagaimana dia bisa di atas meja. Ya, dia tidak tahu bagaimana dia di atas meja. Kenapa sekarang dia mengatakan itu? Ya, karena Firdaus Oiwobo ini sudah dipecat dari Kongres Advokat Indonesia, imbas naik meja sidang. Ya, dia dan Rasman menyatakan hal yang sama, bahwa apa yang mereka lakukan itu tidaklah menghina pengadilan. Menginjak meja pengadilan bukan menghina pengadilan katanya. Nah, ini yang dikatakan Rasman juga si Firdaus ini. Firdaus juga mengatakan dia naik ke atas meja itu karena mau menolong Rasman, yang menurut dia Rasman dalam kondisi mau dicekek katanya. Nah, itu alasan dia. Yang ternyata dibantah dia sekarang setelah apa? Saya yakin setelah dia dipecat. Maka dia memberikan klarifikasi lagi. Dia mengatakan dia tidak tahu katanya siapa yang membawa dia ke atas meja itu. Nah, ini kan udah masuk dunia goib ini. Ya. Udah mulai aneh ini. Sekarang apa yang mereka lakukan? Mereka mengemis-ngemis. Ya, mereka mengemis, minta dukungan. Nah, ini Rasman Firdaus cari dukungan ke sana sini usai peristiwa injak meja pengadilan. Sebenarnya bukan usai peristiwa injak meja pengadilan. Setelah ditindak, saya yakin setelah ditindak. Nah, bahwa si Firdaus sudah dipecat. Ya, sudah dipecat. Waduh, bahaya nih kan, begitu menurut mereka nih. Karena sebelumnya mereka masih garang mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan itu bukanlah menghina pengadilan. Nyatanya si Firdaus dipecat, ya. Nyatanya si Firdaus dipecat oleh Kongres Advokat Indonesia, di mana dia beracara. Oke? Nah, kemudian MA juga merespon. MA merespon lapor polisi. Rasman Firdaus akhirnya safari langsung ke KY hingga DPR cari dukungan. Ya kan, mereka cari dukungan usai peristiwa injak meja katanya. Peristiwa injak meja itu udah berlalu beberapa waktu. Mereka masih memberikan klarifikasi membela diri mereka bahwa peristiwa yang mereka lakukan itu bukanlah sesuatu yang menghina pengadilan. Tetapi saya lihat ketika setelah si Firdaus dipecat, mereka kelabakan. Wah, udah bahaya nih, ya kan? Mereka kelabakan. Mereka ke KY, mereka ke DPR, cari dukungan. Nah, siapapun orangnya, siapapun kita, saya yakin, ya, manusia normal. Bukan gara-gara Hotman Paris mengatakan itu menghina pengadilan, enggak. Tapi cobalah anakmu naik ke atas meja. Cobalah anakmu naik ke atas meja, apa yang akan kau lakukan? Mungkin akan kau menghajar dia melalui kata-kata yang keras, ya. Kalau tidak bisa, mungkin akan melalui suatu tindakan yang lebih keras lagi, supaya anak itu jangan naik ke atas meja. Nah, tidak ada di sana yang menyatakan bahwa itu sopan, apalagi ini di meja sidang yang menentukan benar salahnya seseorang, dia injak-injak. Kongres, ya, Advokat Indonesia sudah memecat Firdaus. Mereka datang ke KY mau ngapain? Komisi Yudisial mau ngapain? Mau menolong mereka? Mereka cari dukungan ke DPR mau ngapain? Mereka teriak-teriak di pengadilan Jakarta Utara, nyari ketua pengadilannya, ya. Teriak-teriak mereka di sana semua, minta ganti hakim. Mereka teriak-teriak. Nah, dalam hal ini bukan soal sidang terbuka atau tertutup, tetapi peristiwa injak meja adalah peristiwa yang memang
sudah terbukti dan sudah nyata itu menghina pengadilan. Nyata dan buktinya Jadi nggak usah kami nyata dan buktinya apa itu? Kongres Advokat Indonesia memecat si Firdaus. Nah, ini sudah rekomendasi nanti untuk Komisi Yudisial, untuk DPR juga. Apakah mau DPR mau membela mereka? Apakah Komisi Yudisial mau membela mereka? Justru MA melaporkan mereka ke polisi supaya ini ditindak. Ya, jadi bagi kita, ya, jadi saya melihat gaya arogansi yang mereka pertontonkan ini perlu mendapat ganjaran. Sekalipun ya, para penegak hukum ada yang salah atau hakimnya ada berpihak sebelah, dalam tanda petik, saya tidak mengatakan berpihak. Menurut mereka hakimnya melakukan keberpihakan. Atas dasar apa juga saya tidak tahu, karena terbuka atau tertutup itu putusan hakim, ya. Jadi apapun alasannya, apapun alasan mereka dengan melakukan tindakan-tindakan itu, haruslah mendapat ganjaran supaya menjadi contoh bagi masyarakat bahwa hukum di atas, bukan lagi gaya bicara yang mencak-mencak, gaya bicara yang keras. Itu bukan hukum, ya. Bukan lagi gaya yang geprak-geprak meja. Kalau memang seperti yang dikatakan oleh Rasman juga, ya, dia siap keluar dari Indonesia, ngapain dia cari dukungan? Ngapain dia cari dukungan ke Komisi Yudisial, ke DPR? Ya tinggal aja hengkang dari Indonesia ini, selesai habis perkara. Atau dia katanya dia tidak takut di penjara, ya udah, terima aja. Ini kan cari dukungan untuk cari selamat. Dari statement yang pertama mengatakan perilaku mereka itu tidaklah melanggar atau menghina pengadilan, ya itulah yang mereka pertahankan, ya itulah yang mereka pertahankan. Tetapi nyatanya Firdaus sudah mengkonfirmasi apa yang dia lakukan yang pertama itu, bahwa dia naik ke meja itu karena ingin menolong Rasman. Kemudian terbaru dia mengatakan dia tidak tahu siapa yang membawa dia, mengangkat dia naik ke atas meja. Jadi ini udah mulai aneh nih, udah mulai masuk ke dunia goib, ya, udah mulai masuk ke dunia mistis. Bagaimana dia naik ke atas meja? Dia naik ke atas meja, kalau tidak ada yang angkat berarti dia naik secara tidak sadar, atau jangan-jangan nanti dibilang lagi siapa yang menghipnotis saya sehingga saya bisa naik ke atas meja. Aduh, memang kadang-kadang ini, ya, kalau benar kita bilang benar, tapi kalau salah ya salah, ya. Pengacara ini juga saya pernah melihat, ya, saya pernah mendengarkan statement dia dalam ada peristiwa. Saya menilai apa yang dia sampaikan itu benar, membela kebenaran. Tapi kali ini apa yang dia lakukan kita sama-sama mengetahuinya. Apakah itu memang menghina pengadilan atau tidak? Tapi yang pasti, ya, Kongres Advokat Indonesia telah memecat dia.